Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pertemuan ke-12 untuk mata kuliah ERP atau Information System, khususnya untuk industri ya. Materi untuk yang modul ke-12 ini adalah untuk materinya Information Security atau keamanan dari informasi. Ada yang tahu nggak kira-kira keamanan informasi itu apa sih? Boleh kita langsung diskusi aja, nggak apa-apa. Ada nggak? Mas Denny, tahu nggak keamanan informasi itu apa sih kira-kira? Keamanan informasi adalah mungkin keamanan yang mengamankan sebuah sistem informasi dalam satu bidang pekerjaan atau info-info penting dalam sebuah perusahaan. Oke, lumayan bagus. Ferry ada yang mau ditambahin dari yang lain? Novi yang baru masuk nih, Novi. Ada pendapat gak? Apa sih information security? Saya mau tahu dulu kira-kira dari teman-teman pengertiannya tentang information security itu apa sih? Yang paling sederhana apa sih kira-kira dari information security yang setiap hari kita temuin? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Atau nggak ada yang mau jawab? Oke, kita mulai ya. Oke, information security jalan nggak sih? Oh, nggak jalan. Oke. Saya sebelum awali kuliah, saya ingatkan dulu aturan perkuliahannya adalah seperti yang biasa. Dari pertama, bahwa diharapkan berpartisipasi aktif di forum dan kuisnya, terus saling menghargai dan memiliki etika komunikasi untuk e-learning, tidak ada tugas pengganti absensi waktu e-learning dan tatap muka, terus revisi nilai karena kelalaian mahasiswa tidak akan dilayani oleh saya, maksimal ketidakhadiran 3 kali, berpakaian sopan dan rapi, berpartisipasi aktif, saling menghargai dan memiliki etika komunikasi dalam kuliah, tidak mengaktifkan HP selama perkuliahan. Ini kalau untuk yang tatap muka, tapi untuk e-learning ya karena kita pakai Zoom atau pakai Google Meet, jadi nggak terlalu banyak yang aturan. Yang paling penting adalah yang saya garis bawahi bahwa tidak ada tugas mengganti absensi, revisi nilai karena kelalaian mahasiswa tidak dilayani, dan maksimal ketidakhadiran 3 kali ya. Nah, saya harap untuk ya aturan ini saya ingatkan kembali dan dimengerti sama mahasiswa. Kemudian bobot penilaian kehadiran kita nggak ada lagi, nah, tapi harus paling banyak 4 kali harian. Tadi saya bilang 3 kali maksimum, itu masih kita bisa toleransi ya, tolerir untuk itunya. Kemudian nilai paling besar adalah tugas besar dan praktikum. Kita akan ada praktikum nanti di akhir pertemuan. Praktikumnya apa sih? Nanti akan kita coba pakai software Odoo untuk ERP. Kita coba bagaimana cara instalasi salah satu software Odoo. Terus habis itu kita akan coba pergunakan modul HR ya untuk di praktikumnya. Kemudian UAS nilainya hanya 30%. Dari mata kuliah yang sekarang, dari materi Information Security, saya mengharapkan CPMK-nya adalah mampu mengambil keputusan sejalan perkembangan aplikasi sistem informasi industri dan ERP yang tepat dengan sikap bertanggung jawab. Kemudian sub CPMK-nya yang saya harapkan adalah mampu menjelaskan Information Security yang saya jelaskan saat ini. Oke, Information Security objektifnya adalah memberikan pemahaman mengenai konsep keamanan informasi beserta aspeknya. Kemudian memberikan pemahaman mengenai konsep dasar keamanan informasi. Setelah itu memberikan pemahaman mengenai standarisasi manajemen keamanan informasi. Oke, informasi sendiri itu kalau kita baca di modul adalah untuk upaya untuk mengamankan aset informasi yang dimiliki. Itu dari garis besarnya aja. Keamanan informasi tidak sama dengan keamanan teknologi informasi. Kenapa saya bilang begitu? Informasi objeknya adalah informasinya. Keamanan informasi objeknya adalah informasinya. Keamanan teknologi informasi adalah teknologinya, ya, bukan ke informasinya. Jadi
bagaimana kita caranya mengamankan informasi yang kita miliki, karena informasi adalah aset dari perusahaan atau aset dari kita. Terus kemudian tujuan keamanan informasi adalah 1, kerahasiaan, 2, ketersediaan, dan ketiga adalah integritas. Jadi beberapa perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Kemudian tujuan dari ketersediaan adalah tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakannya. Kemudian nomor 3 adalah integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Kalau kita lihat dari tujuan keamanan informasi ini, biasanya yang pakai, kalau kita di bank gitu, kalau kita di bank nabung, keamanan informasi kita terjamin nggak sih kerahasiaannya dari teman-teman? Ini ada tanggapan nggak? Ini dari 3, kita kan punya tabungan ya, punya tabungan. Di dalamnya pasti ada informasi dari kita semua, data pribadi kita, nomor telepon lah, nomor-nomor teman-teman yang lain lah, dan yang lain-lain. Kerahasiaannya itu sekarang tuh bagaimana menurut kalian? Ya, Mas Denny, Mas Ferry, yang lain semuanya. Alvin lagi kerja ya. Alvin gimana, Alvin, menurut Alvin? Halo Pak. Ya, gimana Mas Ferry? Kalau kerahasiaan di bank, menurut saya cukup aman sih Pak dari kalau masalah data seperti itu kan. Contohnya kalaupun kita tidak tatap muka di bank gitu, atau kita misal telepon ke call center, itu biasanya akan dimintai datanya sampai dengan nama ibu kandung seperti itu. Dan dari bank pun edukasi ke pelanggannya atau ke nasabah itu selalu jaga kerahasiaan data. Gitu ya. Itu untuk bank ya, untuk bank. Bagaimana dengan data-data yang kita kan tidak terlepas dari dunia informasi dan sosial media sekarang ya. Iya. Informasi apa aja sih yang kita masukin ke dalam sosial media yang bisa dipakai sama orang lain? Tiba-tiba, wah, ada yang nelpon buat ngajuin kartu kredit, ada yang nelpon buat ini dan itu. Gimana? Itu termasuk dari salah satu kebocoran kerahasiaan atau tidak? Ya Pak, itu salah satu kebocoran dari rahasia data diri kita itu. Kadang juga saya suka dapat WA apa SMS seperti itu, penawaran pinjaman apa gimana kan, sedangkan saya nggak pernah ikut komunitas apa-apa, kayak nggak pernah ngasih nomor telepon ke siapapun. Tiba-tiba dikasih ditelepon sama mereka, menawarkan produk dan lain-lain gitu ya. Yang sekarang lagi happening sih, yang banyak banget terjadi, yang penagihan utang ya. Misalnya teman saya ngutang terus tagihnya ke saya gitu, bilangnya tolong diinformasikan ke temennya, jadi dipermalukan teman-temannya untuk seperti itu. Ya itu sebagai contoh yang saya bilang bahwa tidak tercapainya tujuan keamanan informasi yang saat ini ada di Indonesia sih ya, yang saya lihat saat ini gitu. Terutama dari segi kerahasiaan gitu ya. Oke, kemudian ini yang tadi saya bilang, aspek keamanan informasi ada 3, ada confidentiality sama integrity dan availability dari data ya. Semua data kita harus dijamin ke integritisannya, ke availability-nya sama confidentiality-nya oleh si penyedia jasa keamanan informasi, keamanan informasi. Kemudian aspek lain menurut Michael Whitman dan Herbert dan J. Mathord ada privacy, identification, authentication, authorization, dan accountability. Jadi keprivasian, bagaimana identifikasi informasinya, autentikasinya bagaimana caranya, terus authorization,
bagaimana caranya authorization dari kita penggunaan data itu dan accountability-nya dari penggunaan data itu adalah aspek-aspek keamanan informasi menurut Michael A. Whitman dan Herbert G. Mathord. Oke. Kemudian selanjutnya, informasi kita perlakukan sebagai aset. Informasi adalah satu aset bagi sebuah perusahaan atau organisasi yang sebagaimana aset lainnya memiliki nilai tertentu bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Informasi harus dilindungi untuk menjamin kelangsungan perusahaan atau organisasi, meminimalisir kerusakan karena kebocoran sistem keamanan informasi, mempercepat kembali investasi, dan memperluas peluang usaha. Oke, mengenai aset, informasi sebagai aset, bagaimana cara kita menghitung? Kalau aset biasanya ada nilainya, kan aset memiliki nilai tertentu. Misalnya aset kita tanah berapa nilainya? Bagaimana kita cara menilai informasi sebagai aset? Ada yang tahu dari teman-teman? Gimana caranya menilai informasi itu sebagai aset? Tadi kan ada yang bilang data saya bocor keluar. Apakah itu aset si perusahaan itu jadi menghilang atau berkurang atau bagaimana? Perusahaan bisa dibaca orang kali Pak ya, menurut saya ya. Jadi gitu. kayak gini loh, kayak biasanya kan perusahaan saya kan menerima pesanan barang jadi. Nah, contohnya informasi sebagai aset tuh, jadi kita jangan terlalu terbuka masalah material, harga jual berapa, harga beli material berapa gitu. Ya, gitu ya. Dari yang lain ada? Obay? Baru join Obay? Ya Pak, baru pulang kerja. Oh, udah sampai rumah? Baru sampai rumah. Oke. Gimana cara kita mengukur aset, informasi sebagai aset? Ya, karena saya informasi tadi di screen ya bahwa informasi adalah satu aset bagi sebuah perusahaan atau organisasi yang sebagaimana aset lainnya memiliki nilai tertentu bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi aset ada yang tangible dan yang intangible gitu. Ya. Sebetulnya aset informasi ini tadi seperti yang dibilang teman-temannya Ferry, bahwa informasi mengenai harga dalam perusahaan, harga barang, harga produk, harga modal, harga material dan lain-lain itu adalah aset dari si perusahaan. Karena apa? Kalau diketahui modalnya sama perusahaan yang lain, ya daya saingnya akan berkurang daya saingnya gitu. Itu yang kalau kita mau urut satu-satu ada tekniknya, teknik sebagai information economic. Kita kalau menghitung berapa sih nilai aset dari informasi itu, ada teknik satu lagi namanya teknik information economic yang kita bisa mengukur nilai aset tersebut. Nanti ada questionnaire yang perlu kita isi untuk mengetahui nilai dari informasi yang kita punya di dalam perusahaan. Kemudian informasi harus dilindungi untuk menjamin kelangsungan perusahaan atau organisasi, meminimalisir kerusakan karena kebocoran sistem keamanan informasi, mempercepat kembali investasi dan memperluas peluang usaha, yaitu informasi sebagai aset. Oke, ada 6 contohnya itu seperti apa ya Pak ya? Apanya? Contoh skala kecilnya gitu maksudnya. Apanya tuh? Yang cara menilainya tadi? Yang cara menilai informationnya itu? Iya Pak. Oke. Cara menilai information tuh mudah, nggak terlalu mudah sih menurut saya. Tapi ada satu atau dua kasus yang bisa kita terjemahkan ya. Seandainya misalnya informasi itu kan di dalam banyak perusahaan menggunakan informasi, ada dua metode, ada yang pakai digital, ada yang pakai kertas, gitu ya. Seandainya semuanya proses informasi itu di dalam sebuah sistem tidak menggunakan kertas lagi, kita bisa hitung nggak kira-kira berapa sih nilai dari informasi yang kita masukin ke dalam ERP, misalnya ke dalam sistem. Ya, semuanya pakai sistem, termasuk tanda tangan pakai sistem. Tapi kalau misalnya kita pindahkan tidak dalam ke sistem, di dalam kertas dan lain-lain, itu
itu apa? Itu nilai kertasnya berapa, ya kan? Terus nilai lamanya berapa jam kerja yang lama kalau misalnya kita harus tanda tangan. Misalnya gini, ada proses approval dari sebuah misalnya pengajuan pembelian material. Pengajuan pembelian material kalau kita pakai kertas dibandingkan dengan kita pakai ERP, bisa dibayangkan nggak seperti apa? Kalau pakai kertas nunggunya berapa lama gitu ya? Terus berapa lembar approval kertas yang perlu diperlukan dalam satu hari atau satu case, satu kasus, atau dalam 1 bulan, atau dalam 1 tahun, atau bahkan dalam 10 tahun. Kertas berapa banyak yang harus kita pakai gitu ya. Dampak kertas kan banyak tuh, selain kita beli, ke lingkungan juga ada. Tapi kalau misalnya kita masukin ke ERP saja, misalnya ke dalam sistem, nah itu kita bisa hitung keuntungannya seperti apa gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Udah ada yang pernah pakai nggak? Approval sistemnya di kantor nih, kantor sistem approvalnya nggak pakai yang namanya kertas. Saya pakai. Cuman saya juga pakai kertas juga, Pak. Kenapa tuh? Karena kan saya di set lain. Kantor pusat kan di Jakarta. Jadi ya harus by kertas. Email. Ya. Email bisa, tapi nggak pakai kertas bisa gitu ya. Ada 2 sisi. Waktu itu pernah ada tugas akhir dari mahasiswa di mana? Mercubuana juga, dari Daihatsu. Ada grupnya Daihatsu gitu ya, Astra, grupnya Astra. Dia kirim drawing pasti di pusat ya, gambar semuanya pasti di pusat, dikirim drawing ke subkon-subkonnya yang masih grupnya Daihatsu juga, dalam approval bentuknya tadinya kertas seperti yang kamu dapat saat ini kan, tapi dia akhirnya dibikin sistem buat tugas akhirnya melalui bukan ERP sih, yang sederhana aja, dipakai web base kayak website gitu. Jadi siapa yang sudah buka, siapa yang sudah tanda tangan dan lain-lain, itu dia sudah tracking di situ, dan akhirnya sampai ke subkontraknya sudah dirilis hanya gambar digital gitu. Itu mengurangi banyak sekali waktunya yang berguna dari teman-teman kita yang kerja di sana. Apalagi yang approval kan banyak kan rata-rata pejabat ya. Kalau pejabat waktunya lumayan berharga buat mereka gitu, daripada, dan speednya juga bisa lebih cepat karena nggak perlu nunggu sebelum si tanda tangan 1, mungkin tanda tangan yang 2 bisa, dan lain-lain bisa itu. Karena kalau drawing hanya tidak hanya dalam satu aspek yang dilihat, mungkin ada technical, yang lainnya juga ada gitu ya. Itu salah satu contoh ya yang ada waktu kemarin. Saya minta mahasiswanya bikin solusi untuk digitalisasi dari PO-nya sendiri. Itu ya, Vin ya, kira-kira. Mungkin nanti kalau kamu mau ngambil tesis, skripsi atau TA-nya seperti itu, bisa juga. Ya kan? Itu sangat membantu banyak buat perusahaan. Tapi dengan izin perusahaan pastinya gitu ya. Oke. Kemudian 6P, manajemen keamanan informasi ada 6, adalah 1 planning, policy, program, protection, people, dan project management. Yang paling penting bagaimana cara kita merencanakan untuk membuat si sistem ini, keamanan informasi ini, kemudian kebijakannya apa aja sih yang akan dibuat. Jangan sampai nanti setelah dibuat ada kebijakan yang lain dari yang telah kita programkan. Ketiga kan program, habis itu bagaimana cara kita program, pakai bahasa apa, dan lain-lain. Terus protectionnya, apa yang diproteksi untuk sistemnya ini, bagaimana cara proteksinya, bagaimana cara proteksi si sistem itu. Habis itu yang paling sering dilupain sama orang adalah people ya, keamanan informasi people. Jadi orang akan menganggap, orang gini, ada yang nggak biasa untuk digital design, atau ada yang nggak biasa untuk approval melalui sistem ya, tidak pernah cek sistem pagi-pagi. Harusnya kalau kita misalnya pakai sistem ERP atau yang lain, kita lihat pagi-pagi, kita datang kantor, kita cek sih jatah kita di menu kita, adakah yang harus kita approval di situ. Nah, itu yang biasa pakai komputer. Kalau yang enggak, biasanya langsung action ke lapangan dan lain-lain, terus habis itu lupa. Nah, dia nggak mau lupa, tapi diberikan ke si sekretarisnya atau ke bawahannya dan lain-lain. Itu masalah buat sistem itu, karena
approvalnya diberikan ke yang lain, ke bawahannya. Sedangkan misalnya kalau ada kesalahan approval itu, siapa yang akan disalahkan? Nanti kan gampang lempar-lemparan, apalagi kalau yang dikasih apa namanya, dikasih kepercayaannya ada banyak. Kadang-kadang si A, kadang-kadang si B, kadang-kadang si C, dikasih tahu password. Yang paling penting kan dari keamanan itu password yang kita punya, kita buat. Yang terakhir adalah project management. Bagaimana caranya kita melakukan membuat sistem ini dengan project management yang benar. Tahapan dari planning ada 3, ada strategik, taktikal, dan operasional. Ini paling udah sering kita temuin ya. Di semua mata kuliah mungkin akan kita temuin bahwa kalau planning itu ada 3, strategik, taktikal, dan operation, gitu ya. Kemudian dalam sisi sistem informasi kayak apa sih strategi tahapan planning yang strategik? Gimana caranya supaya tadi data kita nggak mau bocor ke orang-orang? Paling mudahnya gitu ya. Terus secara taktik kayak gimana? Taktik kita apa? Pakai apa? Ya, pakai enkripsinya berapa? Pakai bahasa apa? Terus taruhnya di server mana? Terus dan lain-lain, itu taktik. Dan operasional bagaimana caranya, siapa saja yang melakukan itu, yaitu harus ada dibikin di tahapan waktu planning. Ada beberapa tipe planning yang kita kenal untuk information system. Ada information security khususnya ya, ada incident response, ada disaster recovery, ada business continuity. Ya, ini bisa kita baca di modulnya masing-masing, nanti kita lihat aja dari teman-teman. Kemudian ada policy apa aja sih? Policy bagaimana enterprise information security itu sendiri. Terus policy mengenai sistem spesifiknya seperti apa. Terus ada isu-isu apa aja di dalam security system itu sendiri. Itu harus kita gali sebelumnya. Standarisasi manajemen keamanan informasi seperti yang lain-lainnya, ada juga ISO-nya. ISO bukan hanya 9000 mengenai quality system, ada juga ISO 14001 mengenai environmental management system, dan OSHA 18001 mengenai safety dan health system. Di semuanya itu nanti di ujungnya akan di paling atas membutuhkan information security system untuk dasarnya dari 3-3-nya itu. Ya, kalau kita lihat di QMS, Quality Management System atau ISO, pasti akan ada dokumen-dokumen yang kita akan posting ke dalam server. ISO juga 14001 akan ada dokumen yang akan kita posting, dan lain-lain sistem yang akan flow, proses, dan lainnya akan kita simpan dalam sistem. Sistem itu ketiganya dari QMS, GMS, sama OSHA itu perlu didukung oleh information security system yang baik ya. Kalau sampai nggak baik, nanti semua orang akan bisa buka pertama quality management system, drawing quality-nya, produksinya berapa, dan lain-lain. Orang lain bisa buka dari luar, itu bahaya sekali. Atau orang yang tidak berkompeten buka dari luar. Orang yang tidak kompeten buka akan dijual ke tempat lain, itu nilainya tinggi sekali ya. Tadi contohnya yang saya bilang, kalau misalnya kalau misalnya ada orang bank yang menjual informasi kartu kredit kita atau data-data kita, nilainya besar nggak? Lumayan besar. Kalau dia punya datanya bagus, kalau dia punya datanya akurat, itu laku dijual. Karena untuk apa? Untuk si marketing menjaring, menebar jala kan terserah aja, dapatnya mau berapa juga terserah, yang penting menebar jalannya banyak ya, untuk marketing produk-produk yang lain. Data-data kita makanya sangat dijaga kerahasiaannya. Begitu juga sih perusahaan pasti menjaga kerahasiaan data-data perusahaannya harus lebih baik. Makanya bank-bank itu sekarang, semua bank itu akan menjaga kerahasiaan dari nasabahnya dengan baik. Berapa kali kita pasti dikasih tahu jangan share gitu. Bahkan kepada si dia sendiri jangan share passwordnya dan lain-lain kepada si
telemarketernya sendiri nggak boleh gitu. Itu seperti itu ya. Standar manajemen keamanan informasi. 11 aspek kontrol dalam keamanan informasi ini kita bisa baca di dalam modul yang saya kasih. Kemudian ada pertanyaan dari saya, ancaman keamanan informasi itu apa aja sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ancaman keamanan informasi, Pak. Betul. Kira-kira apa sih? Ada yang tahu nggak? Bocoran Ya data. lebih ke hacking gitu Pak mungkin. Hacking ya. Kenapa ada hacking? Ya tadi kembali lagi ke enkripsinya Oke. dari inskripsi datanya. Oke, ada 4 ya, ada interruption, interception, ada modification, ada fabrication untuk si aspek ancaman keamanan informasi. Interruption itu apa sih? Informasi dan data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan dihapus sehingga waktu kita butuhkan data tersebut nggak ada. Itu interupsi sistemnya diinterupsi. Interception adalah informasi yang disadap. Orang yang nggak berhak akses ke komputer tersebut, dia ambil aksesnya. Kemudian modifikasi, orang yang nggak berhak berhasil menyadap, kemudian dimodif file yang informasi yang didapat tadi. Kemudian fabrication, orang yang nggak berhak berhasil meniru suatu informasi yang ada sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang tadi gitu, yang ngambil itu. Nah, itu aspek ancaman keamanan informasi itu ya. Ada yang ditanyain nggak kira-kira dari situ sama teman-teman? Nggak ada? Pak ya, kalau pemahaman saya gitu ya dari tadi aspek ancaman keamanan informasi ini lebih ke informasi yang dalam bentuk digital kayak gitu ya. Karena kita bicara mengenai apa sih mata kuliahnya? Perancangan sistem informasi industri kan gitu. Perancangan sistem informasi industri. Jadi lebih ke sistem informasi yang kita pelajari nanti lebih ke digital. Gitu. Jangan kira-kira gitu. Kalau sudah nggak ada lagi, terima kasih buat teman-teman. Saya akan sudahi untuk presentingnya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya lagi langsung di WA juga nggak masalah. Habis itu boleh juga di e-learningnya atau di postnya tanya juga nggak apa-apa. Biasanya kita WA juga cukup ya, bisa saya jawab. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.